Halo Sobat Adventure, balik lagi bersama gue Panji Buana di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Halo, apa kabarnya Mamen-Mamen Adventure? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di pendakian kali ini gue berencana nanjak ke atap Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai 3078 mdpl via Palutungan. Dan yang ikut kali ini ada Oji, Tino, Irfan, Sultan, yang mereka semua adalah teman kerja gue. Lalu ada Aris, temannya Oji. Dan di basecamp Palutungan kita bertemu Bang Hasan dari Kalimantan yang sedang eksplor gunung-gunung di Pulau Jawa. Perjalanan gue mulai ketika gue menggunakan jasa Patoreto lagi, dan gue pun ngumpulin anak-anak di daerah Mall Kalpa Gading. Anyway, udah lama banget nih gue nggak ketemu Patoreto, karena terakhir gue ketemu pas pendakian selamat via Bambangan kemarin. Gue pun memilih jasa Patoreto lagi supaya kita nggak ribet men untuk mencapai basecamp Palutungannya. Mobil pun melaju cepat sering Patoreto dengan lihai mengendarai mobil. Kita pun nyempetin beli logistik di minimarket yang masih buka. Dikarenakan kita tektok ya kita beli perbekalan secukupnya aja nih. Setelah cukup kita pun melaju kembali. Dan nanti kita akan bertemu Kang Alwi, salah satu penjaga basecamp yang mana sebelumnya kita sudah melakukan pendaftaran semaksi secara online. Karena di Ciremai ini semua persemaksiannya sudah online men. Dan alhamdulillah kita sampai nih di basecamp Palutungan. Dikarenakan masih terlalu pagi dan basecamp belum buka, kita pun bertemu Bang Hasan yang sedang tidur. Dan kita pun ikutan tidur bentaran di bangunan resort Cigugur. Kita pun bangun di pagi hari untuk sarapan di salah satu warung yang mana warungnya sudah dikontak Kang Awi agar pagi pas kita mau berangkat sudah ready untuk sarapan dan untuk dibawa bekal di trek. Hasan, Iya. Pak Hasan, Pak Hasan, Bang Hasan. Ketemu lagi nih sama Pak Toto nih setelah sekian lama. Pak Toreto, Pak Toreto. Gue gak percaya, pada gak percaya namanya. Ketemu lagi ya. Abah Toreto bener. Mau bilang Setelah sarapan dan persemaksian sudah confirm, kita pun diantar Pak Toreto menuju pintu rimba. Sebenarnya dari resort basecamp bisa aja sih jalan kaki menyusuri ladang warga. Tapi Pak Toreto dengan baik hati mengantar kami menyusuri jalan aspal yang menanjak sampai nanti ke pintu rimba. Di depan terlihat Gunung Ciremai yang akan kita daki. Gagah bener men. Dan puncaknya kelihatan jauh banget. Ada perasaan dalam hati apa bisa kita tektok dalam satu hari dan bisa sampai lagi ke bawah dengan selamat. Ya tapi kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu men. Pokoknya bismillah aja lah ya. Dan akhirnya kita sampai di pintu hutan. Di sini kita nyempetin berdoa yang dipimpin oleh Pak Toreto biar pendakian aman dan lancar men. Gunung Ciremai via Palutungan, tetap jaga kearifan lokal. Ya. Oke, kita berdoa aja tidak panjang lebar. Mari berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. 2, 2, 3. Selesai berdoa kita pun memulai langkah. Dan untuk trek pertama kita menyusuri jalur tanah dengan kemiringan yang landai habis. Dan untuk vegetasi dikarenakan sudah masuk hutan jadinya trek ditumbuhi pepohonan tinggi. Trek pertama menuju pos 1 ini memang landai banget men. Tapi panjang bener karena nanti kita akan menyusuri trek ini kurang lebih hampir 2 km buat sampai ke pos 1. Berjalan menuju pos 1. Kita berenam. Ada Oji, Tino, temennya Oji si Aris, ada Gerung, alias Irfan, Kadapi, lagi si Sultan. Yang baru kali pertama naik gunung langsung diajak dia ke atap Jawa Barat. Gokil. Trek Palutungan ini sendiri kita akan menjumpai 9 pos. Dan di pos 8 alias Sipang Apuy, jalur Palutungan ini akan bertemu dengan jalur Apuy. Dan untuk jarak terjauh untuk jalur Palutungan ini ya dari pintu hutan ke pos 1 ini men. Berasa kagak nyampe-nyampe dah. Untuk sumber air di jalur ini hanya ada di pos 1 men. Dan di atas bener-bener kering men, alias gak ada sumber air lagi. Paling kalaupun ada itu ada di Gua Walet, yang mana sumber airnya hanya tetesan aja men. Dan lo mesti turun ke guanya. Jadi wajib banget nih kalau lo kesini harus bisa memanage perbekalan air dengan baik. Apalagi kalau kalian timnya lumayan banyak. Wajiblah per orang bawa 2-3 botol gede kalau kalian ngecamp. Ya kalau tektok kayak kita minimal itu bawa 2 botol lah.
Masih di jalan menuju pos 1. Jadi Gunung Cermai ini sebenarnya adalah gunung tertinggi di Jawa Barat, alias atap Jawa Barat, dengan ketinggian 3078 mdpl. Menyusul di belakangnya ada Pangrango 3019 mdpl. Lalu ada Gede 2958 mdpl. Berikut ada Cikuray 2871 mdpl. Lalu ada Papandayan. Lalu ada Patuha dan Puncak Besar Malabar. Itulah 7 summit di Jawa Barat. Ya alasan gue kesini karena kemarin terakhir kan lewat Apuy, tapi kan ngecamp. Sekarang pengen nyobain tektok lewat Palutungan. Nanti sekitaran pos 6 apa pos 7 gitu. Jalurnya ketemu yang dari Apuy. Simpang Apuy namanya. Dan akhirnya kita sampai juga nih di pos 1 Cigowong. Kita sempetin istirahat dulu. 1450 mdpl. Nah, pos 1 ya. Di pos 1 ini terdapat warung yang sedang tutup, musola, toilet, dan juga sumber air. Jadi dia ada warung tapi masih tutup ya. Ada juga musola, ada shelter, ada warung juga di bawah, dan juga ada sumber air. No, sumber air melimpah banget no. Ngucur. Mata air sudah dekat. Tuh. Kita pun nyempetin isi beberapa botol air yang kosong. Setelah dirasa cukup istirahatnya, kita pun lanjut kembali menuju pos 2 Kuta. Trek ini berubah menjadi sedikit menanjak dengan kemiringan yang nggak terlalu miring. Trek pun berkontur tanah berakar dengan vegetasi yang masih dengan pepohonan tinggi, dikarenakan kita masih di hutannya Gunung Cermai. Gak jauh dari pos 1, akhirnya kita sampai nih di pos 2 Kuta. Pos 2 Kuta. Tinggal 1575 mdpl. Semangat. Selamat. Kita pun memilih langsung melanjutkan perjalanan karena tadi udah istirahat lama di pos 1. Jalur menuju pos 3 Pangguyungan Badak, kita masih melewati trek tanah berakar yang gak terlalu miring men, dengan vegetasi yang masih dengan pepohonan tinggi. Jalur pendakian Gunung Cermai ini sendiri terdiri dari 5 jalur resmi, yaitu ada jalur Linggarjati, jalur Linggasana, jalur Apuy, jalur Palutungan, dan jalur yang baru diresmikan yaitu jalur Trisakti Sadarehe. Dari kelima jalur tersebut, jalur Apuy lah yang merupakan jalur tersingkatnya. Makanya lebih ramai via jalur Apuy men. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 Pangguyangan Badak. Sampai di pos 3 guys. Pangguyangan Badak. Mantap. Ada lagi ngecamp. Dua tenda. Kita sempetin istirahat bentaran. Di pos 3 ini terdapat lahan camp yang cukup luas, ya sekitar 10 tendaan lah. Setelah cukup istirahatnya, kita pun lanjut kembali menuju pos 4 Arban. Trek masih dengan tanah berakar dengan kemiringan yang gak terlalu miring. Masih enak lah buat di kaki, dan masih dengan pepohonan tinggi karena kita masih di hutannya Gunung Cermai. Gunung Cermai ini sendiri terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Gunung yang mempunyai ketinggian 3078 mdpl ini statusnya masih aktif men, dikarenakan di puncaknya terdapat kawah yang sangat besar. Dan Gunung Cermai ini terakhir meletus di tahun 1951. Gunung Cermai ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, diikuti dengan Gunung Pangrango di posisi kedua, lalu Gunung Gede di posisi ketiga. Berikutnya ada Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, dan Puncak Besar Malabar. Dan akhirnya kita sampai di pos 4 Arban. Mau sampai di pos 4. Namanya apa Ji? Arban. Tingginya sekitar berapa Ji? 1050 mdpl. Kita sempetin istirahat bentaran. Setelah cukup istirahatnya kita lanjut kembali ke pos 5. Dikarenakan kita mau istirahat lamanya di pos 5, jadinya kita nggak berlama-lama men di pos 4 tadi. Jalur menuju pos 5 masih dengan trek tanah berakar yang nggak terlalu miring, dengan pepohonan tinggi karena kita masih di hutannya Gunung Cermai.
Dan nggak begitu jauh dari pos 4, akhirnya kita sampai di pos 5. Sampai juga, Ji. Di sini terdapat satu shelter dan area campnya cukup luas, sekiranya muat 15 tendaan lah. Sampai juga di pos 5. Tanjakan Asoy 2200 mdpl. Mantap. Pos 5. Mantap pancing. Mania mantap. Kita pun sempetin istirahat dan makan siang dulu nih. Dikarenakan sehabis pos 5, treknya kemiringannya akan lebih miring, men. Setelah cukup istirahatnya, kita pun melanjutkan langkah ke pos 6 Pasanggerahan. Trek menuju ke pos 6 ini masih didominasi tanah belakar yang kemiringannya mulai lebih miring, men. Lumayan agak pedes sih. Vegetasi masih hutan dengan pepohonan tinggi dikarenakan masih hutannya Gunung Cermai. Gunung Cermai ini sendiri sudah 2 kali gua daki, men. Yang pertama via Apuy, waktu itu gua ngecamp. Dan yang kedua ini via Palutungan. Yang mana kali ini gue tektokan aja nih, men. Dan buat kalian yang mau kesini wajib booking simaksinya secara online di websitenya Taman Nasional Gunung Cermai ya. Dan nanti ketika kalian turun akan mendapat sertifikat berupa PDF atau soft copy. Ya lumayan lah ya buat kenang-kenangan. Di trek lihat Oji yang mulai kepayahan, dikarenakan kala itu kakinya terkilir, men. Pas lagi main futsal sebelum pendakian. Tapi dia tetap maksa ini buat ikut nanjak. Alasannya karena jarang-jarang nih gue sama dia dapat momen nanjak bareng. Dikarenakan kita kerja satu toko. Ya kalau masih jadi budak korporat begitu dah. Gue pun dengan santai membarengi langkah Oji. Ya walaupun lagi cedera tapi semangat Oji gokil, men. Sampai di Pasanggerahan 2450. Dan akhirnya kita pun sampai nih di pos 6. Terdapat lahan camp yang lumayan luas, sekiranya muat 7-10 tendaan. Kita pun istirahat bentaran di sini. Setelahnya kita lanjut lagi menuju pos 7 Sangyang Ropoh. Trek menuju pos 7 makin miring, men. Dengan kontur tanah berakar yang vegetasinya masih hutan dengan pepohonan tinggi. Dan nanti mendekati pos 7 mulai agak terbuka sedikit nih. Dikarenakan di pos 7 nanti adalah batas vegetasi. Oh iya, untuk batas ideal mendirikan camp, baiknya kalian bikinnya di pos 6 tadi ya. Karena di pos selanjutnya tidak terdapat lahan camp yang memadai, men. Kalaupun ada itu di Goa Walet, tapi di sana rawan badai, men. Jadi pihak base camp udah nggak merekomendasikan nih buat ngecamp di sana. Jadi better kalau kalian mendakinya 2 hari bisa ngecamp di pos 6 dan paginya sampai ke puncak. Di sana juga tadi ada beberapa pendaki yang ngecamp. Dan buat kalian yang mau nanjak ke sini jangan lupa bawa buff ya, biar debu, tanah dan pasir nggak langsung masuk ke pernapasan. Momen-momen kehabisan tenaga mau ke pos 7. Sangat-sangat melelahkan. Terlihat Oji mukanya sudah benyek. Tapi guys, Dan akhirnya kita sampai di pos 7 Sangyang Ropoh. Di pos 7 ini cuma ada plang tanpa ada tempat buat ngecamp. Gue dan Oji pun istirahat bentaran. Setelahnya kita lanjut lagi menuju Simpang Apuy. Jalur kini miringnya pedes gila, men. Trek menjadi berpasir dan cadas, alias pasirnya percampuran tanah dan batu. Trek pun sudah terbuka karena kita sudah di batas vegetasi. Kalaupun ada, pepohonannya gak terlalu tinggi, men. Di trek pun kita menjumpai webbing, dan karena treknya miringnya asoy, jadinya kalau kita injek agar ada merosot gitu, men. Ini bener-bener sih ketangguhan lu diuji di sini. Jadi mesti pelan-pelan banget melewati trek miring yang pedes ini. Teman-teman yang lain pun kayaknya cukup jauh di depan, karena ketika gua tes suara gak ada yang nyaut. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Pasti nanti kita ketemu di pos selanjutnya. Pemandangan pun mulai terbuka, men. Terlihat kita berjalan sudah lumayan jauh, karena perkampungan terlihat menitik dari ketinggian. Dan akhirnya kita sampai di Simpang Apuy. Ini merupakan pertemuan jalur Apuy yang berada di sisi kiri. sampai di Simpang Apuy 88 mdpl. Kita pun istirahat bentaran dan setelahnya lanjut lagi menuju Goa Walet. Trek menuju Goa Walet miring abis, men. Lu lihat dah, ngeliat ke atas trek aja rasanya kayak mesti ngerangkak. Pedes parah, men. Trek berpasir dengan dominan batu ini memang tipikal trek yang bikin capek, men. Dikarenakan selain pasir yang bikin merosot ketika dipijak, puncak pun terlihat lumayan jauh, men. Ini yang kadang bikin mental down. Intinya kalau nemu trek summit begini, kalian mesti kuatin mental dan niat ya, biar tetap ada semangat sampai puncak. Dan akhirnya kita sampai di Goa Walet. Jadi tuh goanya ada di bawah sebelah kanan, men.
Cuma karena kita tujuannya ke puncak, kita pun memilih nggak mampir ke Gua Walet. Jalur menuju puncak masih dengan trek yang kemiringannya nukik abis, men. Dengan pasir yang makin licin yang bikin kita kadang merangkak biar nggak merasa turun. Dan dikarenakan kesulitan treknya, gue pun sedikit video ini. Ribu parah, men, pokoknya. Jawa Barat emang gila kan. Gila, Ji. Sampai juga di atap Jawa Barat. Sampai atap Jawa Barat yang kedua kali. Atap Jawa Barat. Kenapa? Nangis kedua kali. Perjalanan panjang. Akhirnya sampai juga kita ke Mantap. Ciremai, Atap Jawa Barat. Jawa Barat. 3078. Mantap. Sukses. Bawahnya. Dan sampai akhirnya setelah melibas panjangnya trek Palutungan, kita pun sampai di atap Jawa Barat, puncak Gunung Ciremai 3078 mdpl. Di puncak kita pun nyempetin makan sisa logistik, mengambil foto, dan juga selebrasi karena sudah berhasil menggapai atap Jawa Barat. Gue pun bersyukur banget nih, alhamdulillah banget bisa ke puncak Ciremai untuk kedua kalinya. Berangkatin Ciremai sukses. Jawa Barat. Setelah puas menikmati puncak, kita pun berdoa agar diberikan kelancaran saat turun kembali. Oke kawan-kawan, sebelum kita turun Amin. dari puncak nih menuju base camp, adalah kita berdoa mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberi keselamatan. Amin. Amin, ya Allah. Tidak ada Berangkat Ciremai. Sukses. Selesai berdoa, kita pun turun kembali ke Gua Walet, dan akhirnya sampai lagi di Gua Walet. Akhirnya sampai lagi di Simpang Apuy. Dari Simpang Apuy lanjut kembali menuju pos 7. Dari pos 7 gue pun stop mendokumentasikan dikarenakan langit mulai gelap. Dan fokus ke trek biar aman, men. Dan sampai akhirnya sampai lagi di pintu hutan. Dari pintu hutan kita pun dijemput kembali oleh Pak Toretto. Dan akhirnya sampai lagi di basecamp Palutungan. Kita sempetin bebersih dan kita pun dapat jatah makan mie ayam nih dari biaya simaksi yang tadi. Setelah selesai bebersih dan makan, kita pun pulang kembali ke Jakarta. Dan sampai akhirnya kita pun sampai Jakarta lagi dengan selamat. Pokoknya TikTok Ciremai via Palutungan gokil abis, men.